Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dinamika proses pada suatu sistem pengendalian proses. Apa yang harus kita ketahui di sini? Pertama, di sini ada sebuah ilustrasi antara bus dan sepeda. Ya, ditanyakan mana yang dapat berbalik arah dalam radius 1,5 meter, bus atau sepeda? Misalkan nih, kedua alat transportasi ini kita mau ubah arahnya, mau kita balik. Mana yang lebih cepat berbalik kalau misalkan radiusnya itu cuma 1,5 meter? Bus kah atau sepeda? Tentu pasti jawaban Anda adalah sepeda. Terus, mana yang mempunyai respon yang lebih baik jika melewati polisi tidur? Misalkan ada suatu polisi tidur di jalanan di mana itu adalah merupakan suatu hambatan. Mana yang mampu melewati polisi tidur itu dengan baik? Apakah bus atau sepeda? Tentu jawaban Anda akan memilih sepeda. Kenapa? Karena kalau misalkan bus nih, dia mau melewati posisi tidur. Apabila dia melaju dengan kecepatan yang tinggi, tentu halangannya akan cukup besar. Hambatannya itu cukup besar dikarenakan beban dari bus itu sendiri. Coba kalau misalkan sepeda lewat posisi tidur. Kalau misalkan dia kencang, melaju dan kencang kemudian melewati posisi tidur, ya mungkin sepedanya akan melompat. Ketika tiba di daratan kembali, sepeda tersebut tidak butuh waktu lama untuk kembali melaju seperti laju yang sebelumnya. Berbeda dengan bus. Kalau bus dia butuh waktu dulu untuk berinteraksi dulu sama bebannya sendiri di daratan sampai akhirnya dia bisa melaju kembali dengan kecepatan yang sebelumnya. Nah, ini adalah perbedaan antara bus dan sepeda apabila ada halangan atau hambatan di depannya. Nah, di sini dapat kita lihat performa masing-masing dari kedua kendaraan ini. Sama-sama mempunyai tujuan, sama-sama memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mencapai destinasi di tujuan tertentu. Tetapi performa dari kedua transportasi ini berbeda. Bus tentunya bisa mengangkut lebih banyak, lebih cepat sampai. Kalau sepeda cuma bisa mengangkut satu orang, energi yang dibutuhkan banyak, tetapi hambatannya kecil. Nah, sebenarnya di sini apa sih yang kita butuhkan? Mau cepat sampai tapi hambatannya banyak, atau lambat sampai energinya banyak tetapi hambatannya sedikit? Nah, itulah yang dimaksud dengan dinamika, di mana performansi dinamik pada suatu atau pada kedua alat transportasi ini tuh tergantung pada kendaraannya, bukan karena pengemudinya. Bagaimanapun jagonya pengemudinya, kecepatannya atau lebih cepat sampai mana bus atau sepeda, tentu lebih cepat sampai bus, tetapi itu tergantung dari kendaraannya, bukan karena pengemudinya. Sehingga dari kedua ilustrasi ini, itulah yang dimaksud dengan dinamika proses. Apakah dinamika proses itulah yang perlu kita ketahui, karakteristik dari suatu pengendalian proses itu, ya. Sama halnya nih dengan ilustrasi yang selanjutnya tentang pompa air pendingin gagal bekerja. Nah, kita mau tahu nih berapa banyak waktu yang tersisa sampai temperatur reaktor eksotermis naik secara eksponensial, ya. Ada suatu reaktor, kemudian kita mau tahu suhunya sampai naik secara eksponensial itu berapa lama sih waktunya. Nah, cara untuk mengetahui berapa lama waktunya itu seperti apa? Hal satu-satunya atau salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengetahui atau melaksanakan pengukuran di lapangan, ya. Pengukuran di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih seberapa banyak sih waktu yang dibutuhkan sampai suhunya itu naik secara eksotermis. Nah, untuk mengetahui itu kita lakukan di lapangan, diambil datanya, besoknya diambil lagi. Apakah dengan parameter yang persis sama, variabel proses sama, waktu sisanya juga apakah sama atau berbeda? Mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi mirip, mendekati. Kemudian diambil lagi pada hari ketiga, diambil pada hari keempat, hari seterusnya. Kemudian dengan semua hari-hari tersebut diambil pada variabel proses yang sama, parameter yang sama. Apakah waktunya juga akan sama? Mungkin tidak persis sama, tetapi ada perbedaan. Nah, di sini perbedaan tersebut atau kemiripan nilai tersebutlah yang dapat kita ketahui karakteristiknya untuk mencapai waktu itu bagaimana sih. Inilah yang dimaksud dengan dinamika proses. Dinamika proses itu kita mengetahui karakteristik dari suatu pengendalian proses yang telah kita bangun, yang kita rancang.
Tidak serta-merta kita mau mengatur suhu 200. Apakah benar-benar langsung suhunya langsung naik 200? Tidak. Tetapi suhunya serta-merta butuh waktu dulu. Tapi berapa lama? Setiap alat-alat itu dimanapun berada pasti berbeda untuk memperoleh waktu yang diinginkannya. Sehingga kita harus tahu karakteristiknya dulu. Untuk memperoleh karakteristiknya itu kita butuh waktu, kita butuh pengambilan data di lapangan, diambil tidak hanya satu kali tapi berkali-kali untuk mengetahui karakteristiknya, diperoleh kesimpulan, oh karakteristiknya seperti ini. Itulah yang dimaksud dengan dinamika proses. Jadi dengan mengetahui dinamika proses kita mengetahui karakteristik dari suatu pengendalian proses yang kita punya gitu. Lanjut, dengan pemodelan dinamika proses seperti ini, bagaimana sih cara memperolehnya? Nah, dinamika proses itu dapat kita ketahui dia itu dideskripsikan secara verbal, secara tabel, matematis dan sebagainya atau secara grafik. Ya. Kalau secara verbal ya mungkin ya secara langsung kita ketahui saja dengan menggunakan kata-kata bahwa karakteristik dari suhu furnace itu seperti ini. Semakin lama semakin tinggi suhunya atau semakin rendah suhu maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu tersebut semakin rendah atau bagaimana. Itu yang disebut dengan verbal, karakteristiknya, dinamika prosesnya. Kalau tabel berarti kita lihat tabel pada suhu sekian naik waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu itu sekian. Nah itu secara tabel. Tapi kalau matematis, nah misalkan nih banyak sekali data, banyak sekali range. Apakah tabel itu membantu untuk mengetahui sistem itu, sistem padan prosesnya atau variabel kontrol prosesnya atau dinamika prosesnya? Tidak, maka diperlukanlah suatu yang namanya suatu pemodelan matematis. Nah, di mana kita rumuskan, kita ambil datanya banyak-banyak dulu, kemudian kita buat karakteristiknya seperti apa dan diperolehlah yang namanya kecenderungan atau tren. Yang tidak lain ini adalah merupakan karakteristik suatu kontrol proses yang kita bangun. Dan inilah yang dimaksud dengan dinamika proses. Ya. Nah, seberapa penting sih pemodelan dan dinamika itu? Dengan pemodelan kita dapat mengetahui proses kita secara lebih baik, kita dapat mendesain strateginya seperti apa, kita dapat mendesain hukumnya, kita dapat mendesain aturannya. Oh, kalau saya atur suhu segini, pasti dia akan naik segini ya. Jadi itu kan kita tahu nih, kita bisa memprediksikan. Kemudian untuk memilih parameter pengendali, untuk mengetahui optimasi seberapa optimum sih kondisi yang harus kita peroleh untuk untuk mencapai parameter yang diinginkan, suhu yang diinginkan, level yang diinginkan atau flow yang diinginkan. Nah, di sini kita ada ilustrasi lagi nih. Bagaimana masukan proses mempengaruhi respons proses. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan ya, bahwa masukan atau input yang ada itu seberapa bisa mempengaruhi responnya. Apakah kalau misalkan kita mengatur suhu 200 derajat Celcius pada furnace, apakah responnya pada saat waktu yang bersamaan langsung mencapai suhu 200 di saat yang bersamaan? Tidak. Itu butuh waktu. Setiap alat memiliki waktu yang berbeda-beda untuk mencapai waktu yang kita inginkan. Itulah yang dimaksud dengan besaran respon. Besaran dari respon prosesnya. Nah, bagaimana cara mengetahui responnya? Bagaimana cara mengetahui sifatnya, karakteristiknya? Seberapa besarkah? Seberapa cepatkah? Bentuknya seperti apa? Untuk menjawabnya dilakukanlah yang namanya pemodelan matematis untuk membantu kita menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini ada karakteristik dinamika proses. Apa saja sih karakteristik yang perlu kita ketahui dari suatu sistem kontrol proses itu? Ada yang namanya self-regulating dan non-self-regulating. Jadi dari situ kita mengetahui kecenderungannya. Apakah suatu sistem yang kita bangun itu bisa mengatur dirinya sendiri atau tidak? Apakah dia bisa secara otomatis mengatur sendiri parameternya atau tidak berdasarkan sistem logika yang telah kita atur di controller. Kemudian ada yang namanya lag, first order, second order, atau order yang lebih tinggi. Ini adalah untuk mengetahui seberapa naik pertumbuhan secara eksponensial dari suatu karakteristik
dinamika proses yang telah kita bangun, naiknya itu apakah satu tingkat, dua tingkat, dua kalinya atau tiga kalinya dari yang semula. Jadi itu biasanya kita lihat dari tabel atau grafik yang kita bisa lihat pertumbuhannya seperti apa dari sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian waktu mati, ini dijelaskan setelahnya. Interacting dan non-interacting, apakah sistem kontrol proses tersebut dapat berinteraksi satu sama lain dengan parameter lain atau tidak. Lanjut, nah ini pemodelan dinamika proses besaran fisik ya. Untuk mengetahui dinamikanya seperti apa, tentu kita harus tahu dong rumusnya dari parameter-parameter tersebut. Pemodelan fisiknya itu bisa berupa kesetimbangan massa, kesetimbangan komponen massa, atau kesetimbangan energi. Kalau kesetimbangan massa atau neraca massa, ya tentunya ya laju akumulasi berapa yang tersisa dalam suatu reaktor itu pasti adalah laju yang masuk dikurang laju yang keluar. Itulah akumulasinya, dan akumulasinya inilah yang nanti dapat kita ketahui karakteristiknya melalui sistem dinamika proses. Kemudian kalau kesetimbangan komponen massa, ya laju akumulasi massanya itu apa? Reaksi yang terbentuk di dalam itu apa? Tentunya adalah akumulasinya dulu ya, yang masuk itu berapa, inputnya berapa, masanya berapa, itu ada akumulasi ditambah dengan massa yang terbentuk. Kalau terjadi suatu reaksi pasti ada namanya reaksi samping yang terbentuk ya. Nah, itu diakumulasikan dengan massa yang terbentuk dengan akumulasi yang sebelumnya. Kemudian yang energi sama ya. Kalau energi, akumulasi energi yang masuk dari lingkungan dikurang energi yang keluar, itulah akumulasinya, dan akumulasinya inilah yang merupakan pemodelan fisik dari suatu dinamika proses. Kemudian lanjut, ini adalah rumus-rumus umum. Jadi kita harus tahu dulu parameternya, rumusnya apa. Untuk mengetahui itu kita butuh data-data apa saja. Kalau level ketinggian air, seberapa tinggi sih airnya. Nah, kalau level berarti harus tahu volumenya dulu dibagi luas penampangnya. H sama dengan V per A. Kalau flow itu adalah volumenya dibagi waktu. Kalau temperatur, seberapa banyak sih energi yang dibutuhkan, kita bisa lihat, kita tahu data dari perubahan suhunya, kapasitas panasnya, massa dari materialnya, diperolehlah energi kalornya. Sama juga seperti ini, bisa kita hitung perubahan suhunya dengan menggunakan data-data ini. Dari situ kita bisa mengetahui data suhunya. Kemudian kalau pressure, tekanan, kalau tekanan berupa padat, pasti tentunya menggunakan rumus P sama dengan F per A. Gaya dibagi luas penampang. Kalau cair, Rho GH. Kalau gas, ya PV NRT ya. Tekanannya tidak lain kalau di dalam keadaan gas ideal, ketahui dulu berapa molnya, volumenya, suhunya, dan sebagainya macamnya. Nah, dari situ setelah kita ketahui semua, nanti kita integralkan, dan data hasil integral inilah yang nanti kita masukkan ke dalam yang namanya suatu sistem pemodelan PLC atau controller. Nah, data-data ini kita masuk biar kita bisa mengetahui dinamikanya seperti apa. Kalau bicara masalah linearitas sensor dan transmitter, ini mungkin sudah pernah kita pelajari pada matematika 1 dan 2 tentang grafik, yaitu persamaan linear ya. Jadi seberapa linear sih sensor dan transmitternya? Apakah menunjukkan waktu yang semakin tinggi, apakah menunjukkan waktu yang linear yang grafik dengan garis lurus, sehingga dari situ kalau misalkan dia memperoleh grafik garis lurus, diperoleh kemiringannya dan diperoleh persamaan linearnya yang dapat diketahui nanti tuh prediksinya seperti apa gitu. Prediksi. Lanjut, ini adalah pemodelan fisik. Kalau proses order 1, proses order 2 seperti apa? Kalau order 1 berarti tingkat yang dihasilkan, output yang dihasilkan itu 2 kali lebih banyak daripada yang sebelumnya. 1 kali lebih banyak atau terdapat nilainya 2 kali lebih banyak gitu ya istilahnya. Nah, kalau order 2 berarti ya tingkat yang lebih tinggi lagi, hasilnya pasti lebih 3 kalinya atau berapa kalinya gitu dari inputnya. Nah, untuk mengetahui balance-nya apa? Nah, ini kalau komponen material, energi, overall, current, force, inputnya ini dia CA0, outputnya adalah CA. Tentu rumusnya menggunakan ini. Nah, bagaimana kalau misalkan dia order 2 yang nanti outputnya itu 2 kali lebih banyak daripada inputnya? Pasti tentu rumusnya akan berbeda. Nah, untuk mengetahui ini, pemodelan fisik inilah yang juga menjadi suatu parameter yang kita lakukan untuk masukkan datanya ke dalam PLC atau controller.
Ini mungkin saya tidak bisa tidak jelaskan lebih lanjut karena ada bagiannya sendiri, tetapi apa yang dapat kita ketahui di sini adalah dengan menggunakan aplikasi pada PLC, mengetahui inputnya berapa, outputnya berapa, berapa yang kita naikkan, turunkan, dioperasikan, kemudian diintegralkan. Nah, diperolehlah parameter, dan parameter inilah yang kita masukkan ke dalam grafik pada suatu aplikasi software di PLC itu, dan itulah yang menjadi otak dari controller yang akan kita bangun, sistem yang kita bangun. Jadi ceritanya kita di sini mau membangun otak logika. Kalau kita masukkan suhu segini, kita mau suhu sekian, tapi tidak bisa serta merta seperti itu, pasti akan ada hambatan, dan secara spesifiknya, detailnya itu dilakukan di sini. Seharusnya mungkin dapat kalian peroleh nanti, mungkin apakah kalian betul-betul memperolehnya di mata kuliah IIS praktikum atau tidak, mungkin bisa sharing ya. Kemudian daytime itu adalah nah ini transport lag, merupakan beda keterlambatan waktu antara dua kejadian yang saling berhubungan. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan kapasitas dan kelambatan. Jadi seberapa lambat sih waktu yang ada antara dua kejadian yang saling berhubungan? Dua kejadian yang saling dimaksud di sini adalah misalkan nih ada input ya, jumlah input yang ada kita masukkan pada angka segini. Kemudian angka yang selanjutnya di sini. Nah, di sini terjadi perbedaan angka. Nah, ketika naik dari sini sampai sini, ini kan ada jeda nih di sini. Itu berapa jeda sih sampai dia bisa membaca perbedaan itu? Dan ternyata setelah lihat dari grafik parameter, ternyata dapatnya itu dia 5 detik. Dari sini untuk naik menuju ke sini, dan di sini menunjukkan waktu 5 detik. Berarti 5 detik itulah yang merupakan dead time-nya. Kalau outputnya setelah ditarik dari sini, output yang awal, output yang lebih banyak antara ini dan di sini, itu dapat jedanya 7 detik. 7 detik lah waktu yang dibutuhkan untuk membaca keterlambatannya, yang seharusnya mungkin real time dong kan ya. Tapi tidak ada yang seperti itu. Kalau bisa sih real time 0 detik untuk mencapai dari waktu output awal output akhir, tetapi tidak ada yang seperti itu, pasti ada waktu selisih. Nah, itu bisa kita lihat Pak. Nah, itulah yang dimaksud dengan kejadian 1 dan kejadian 2. Jadi ada dua kejadian yang berbeda, output yang berbeda, output awal dan output akhir. Itulah dua kejadian. Nah, untuk terjadi perubahan seperti itu, seberapa lama sih dia membaca itu? Itulah waktu yang dibutuhkan, itulah yang dimaksud dengan dead time. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada dead time, dua dead time nih di sini. Ini kalau dead time-nya agak lambat, sangat butuh waktu lama untuk mencapai sampai akhirnya dia stabil. Tapi kalau ini dead time-nya cepat, tetapi dia tidak stabil karena terjadi pergeseran, terjadi ketidakseimbangan di situ, tidak stabil. Cepat dead time-nya dia bisa baca dengan cepat tetapi nggak stabil. Nah, di sini kita butuhkan yang mana, lambat tapi stabil atau cepat tapi kurang stabil. Nah, itulah yang dimaksud dengan dead time. Inilah karakteristik dari suatu dinamika proses yang juga kalian ketahui. Baik, apabila ada pertanyaan silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.